Kembali lagi, konten kali ini akan membawa kenangan-kenangan nostalgia kita dengan satu film yang dibintangi oleh duo legendaris perfilman Hong Kong. Tidak lain tidak bukan adalah Jackie Chan dan the one and only Tuan Jet Li. Menceritakan tentang seorang pria bernama Jason yang secara tidak sengaja masuk ke dimensi lain ketika menyentuh tongkat milik Kerasakti, sehingga dia harus mengembalikan tongkat ini kepada si empunya. Tapi perjalanannya tidak akan semudah itu. Langsung saja, inilah dia, The Forbidden Kingdom. Film kali ini dibuka dengan sebuah pertarungan antara si Raja Kera itu sendiri dengan para pengawal Raja Perang. Meskipun hanya seorang diri, si Raja Kera dengan mudahnya menghabisi seluruh pasukan Raja Perang. Tapi ternyata apa yang terjadi tadi merupakan bagian dari mimpi seorang pria bernama Jason. Kita akan lebih mengenal sosok Jason dan alasan kenapa dia bisa memimpikan si Raja Kera. Diketahui kalau Jason ini sangat menyukai segala sesuatu tentang kebudayaan negara tirai bambu, terutama film-film yang bertemakan kungfu dan juga kekaisaran Cina. Semua hal berbau negara Hong Kong ini dia dapatkan dari toko gadai milik seorang tua bernama Tuan Hop, yang memang sudah dari generasi ke generasi keluarganya menjaga toko ini. Kakek Hop berkata meskipun Jason menyukai film bertemakan kungfu dan sudah menonton banyak film tentang kungfu, dia sama sekali tidak menguasai kungfu. Di saat yang sama, pandangan Jason teralihkan ke sebuah ruangan yang terbuka. Sekilas Jason melihat ada banyak benda-benda yang lebih langka lagi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di dalam ruangan itu untuk pertama kalinya dia melihat benda yang sangat familiar, yaitu tongkat sakti milik si Raja Kera, seperti di mimpinya tadi pagi. Kakek Hop berkata kalau ini hanya tongkat usang. Sudah dari masa ke masa, kakek neneknya bercerita kalau tongkat ini harus dikembalikan ke pemilik aslinya. Ya, kira-kira tongkat ini sudah berusia 100 tahun lebih. Jason lantas berkata kalau dia tahu tongkat ini dan siapa pemiliknya. Bahkan dia pernah memimpikan tentang tongkat ini. Mendengar itu, kakek Hop tersenyum lalu berkata kalau Jason ini terlalu banyak menonton film Hong Kong. Singkat cerita, di perjalanan kembali setelah dari toko pegadaian tadi, terjadilah aksi pembulian terhadap Jason. Memang dia ini anak baru pindah di daerah ini, sehingga aksi perundungan ini dilakukan oleh sekelompok anak sok jago yang dikepalai oleh seorang pria bernama Lupo. Melihat kalau Jason ini baru saja dari toko milik kakek Hop, Lupo ingin melakukan aksi tidak terpuji terhadap toko tersebut. Dia memaksa Jason mengantarkan mereka masuk ke dalam toko tersebut supaya bisa merampok kakek Hop. Ketika masuk ke dalam toko tersebut, Lupo langsung menyerang kakek Hop memaksanya supaya memberikan mereka uang. Dikarenakan kakek Hop tidak memberikan mereka uang, para anak berandal ini menggeledah seluruh tempat ini demi menemukan benda berharga milik kakek Hop. Ketika kakek Hop melakukan perlawanan, Lupo mengeluarkan pistolnya dan melepaskan tembakan ke arah dada kakek Hop. Di sisa nafas hidupnya, kakek Hop berkata ke Jason kalau tongkat ini harus dikembalikan ke pemilik aslinya dan segeralah pergi dari tempat ini sekarang juga. Mengetahui kalau Jason bisa jadi saksi penghilangan nyawa, Lupo mengejar dia sampai ke atap gedung, berniat ingin menghilangkan nyawa Jason. Namun yang terjadi selanjutnya adalah Jason terbangun di sebuah tempat asing yang sangat jauh dari kota New York. Dia terbangun di sebuah desa di negara Hong Kong. Lebih tepatnya sebuah desa di masa lampau. Inilah awal mula petualangan Jason mengembalikan tongkat milik Kerasakti. Dari kejauhan Jason melihat para pasukan Raja Perang. Mereka datang untuk menindas para warga desa, sampai salah satu kepala pasukan melihat Jason dan juga tongkat yang dia pegang. Kemudian, kepala pasukan memerintahkan anak buahnya supaya mengejar Jason dan mengambil tongkat itu. Karena mereka memang tahu kalau tongkat ini sangat berharga bagi pemimpin mereka, yaitu si Raja Perang. Ketika para pengawal mengerubungi Jason, muncullah seorang pendekar mabuk yang dibawa oleh kudanya. Dia hanya meminta beberapa keping uang untuk membeli anggur. Tapi para pasukan malah langsung menyerang dia sehingga yang terjadi selanjutnya adalah
Setelah berhasil menghabisi para pasukan, si pendekar mabuk melihat tongkat yang familiar baginya. Dia lantas bertanya dari mana pria asing ini menemukan tongkat ini. Akan tetapi Jason sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh pendekar mabuk. Namun di saat yang bersamaan, dia bisa mengerti apa yang dikatakan oleh pendekar mabuk ini. Dalam kasus ini, mereka berbicara dalam bahasa Inggris. Kemudian pendekar mabuk langsung membawa Jason ikut bersamanya. Singkat cerita, pendekar mabuk membawa Jason ke sebuah tempat minum supaya bisa mengobrol, bertanya dia ini siapa dan dari mana datangnya. Si pendekar mabuk memperkenalkan diri, dia ini bernama Lu Yeng, seorang pengembara. Dia mengira kalau Jason ini seorang biksu dari cara berpakaiannya yang dikenakan oleh Jason. Pendekar mabuk menjelaskan kalau Jason bukan bermimpi, melainkan dia datang ke mimpi, menembus gerbang dimensi lalu sampai ke tempat ini. Jason lantas menjelaskan kalau dia mendapatkan tongkat ini dari sebuah toko gadai. Yang dia tahu hanyalah dia harus mengembalikan tongkat ini ke pemiliknya. Lalu pendekar menjelaskan kalau memang dari dulu sudah ada legenda yang mengatakan akan ada seorang pria dari dimensi lain yang akan mengembalikan tongkat sakti milik Raja Kera ini dan menghilangkan nyawa Raja Perang. Pendekar mabuk menceritakan kisah tentang Kera Sakti dan juga tongkat sakti miliknya, dan bagaimana Kera Sakti tidak terkalahkan dalam setiap pertarungannya. Saking tidak bisa diaturnya si Raja Kera ini, dia bahkan membuat keributan di Kerajaan Langit, tepatnya di Gunung Lima Elemen, tempat di mana para dewa-dewi menghadiri perjamuan minum ramuan buah persi keabadian yang bisa membuat mereka berumur panjang. Dalam perjamuan tersebut, Kera Sakti yang usil muncul membuat keonaran. Namun meskipun demikian, Kaisar Langit tampaknya malah senang dengan kehadiran Kera Sakti. Berbeda dengan si Raja Perang, dia kesal dengan sikap Kera Sakti yang bertindak sesuka hatinya. Ketika Kaisar dan Dewi pergi untuk memulai meditasi, Raja Perang punya kewenangan mutlak untuk menjaga Gunung Lima Elemen ini, sehingga dia menantang Kera Sakti untuk bertarung dengannya di atas Gunung Lima Elemen tempat istana Raja Perang. Memang benarlah kalau Kera Sakti sangatlah kuat dan juga cerdik, bahkan dia bisa membuat kloning dirinya dari sehelai rambutnya. Raja Perang mengira kalau dia berhasil mengalahkan Kera Sakti, tapi ternyata itu hanyalah sehelai bulu dari Kera Sakti. Sehingga Raja Perang mau tidak mau mengeluarkan jurus-jurus pamungkasnya, jurus yang bisa membuat benda apa saja, bahkan makhluk hidup berubah menjadi batu. Hanya ada satu cara untuk mengalahkan si Kera Sakti. Dia harus dipisahkan dari tongkat ajaibnya, sehingga Raja Perang memperdaya Kera Sakti menantangnya bertarung tangan kosong. Begitu Kera Sakti melepaskan tongkatnya, Raja Perang langsung mengeluarkan jurus saktinya, berniat membuat Wukong si Kera Sakti berubah menjadi batu. Sadar kalau dia telah ditipu, Wukong melemparkan tongkat itu keluar dari istana sementara dia terperangkap menjadi batu. Dan kini, tongkat memilih Jason untuk mengantarkannya kembali ke pemiliknya. Di tengah percakapan mereka, seseorang memperhatikan mereka dari kejauhan. Belum tahu siapa, tapi mungkin saja salah satu suruhan Raja Perang. Pendekar mabuk meminta supaya Jason membayar jamuan makan ini. Akan tetapi pemilik kedai heran dengan jenis uang yang dia terima. Kemudian pemilik toko melaporkan Jason ke pasukan Raja Perang. Di saat melihat para pasukan Raja Perang masuk, pendekar buta bertanya, sejago apa kungfu yang dimiliki oleh Jason? Nyatanya Jason sama sekali tidak bisa kungfu sama sekali. Sehingga terjadilah perkelahian di sana. Seluruh pasukan Raja Perang membanjiri tempat ini berusaha mengambil tongkat tersebut. Minimnya koordinasi dan kurangnya pengalaman Jason dalam bertarung membuat pendekar buta sedikit kesulitan antara menghajar pasukan Raja Perang atau melindungi Jason. Para pasukan tidak henti-hentinya datang untuk mencoba menangkap mereka, sampai pada akhirnya mereka dibantu oleh seorang wanita. Wanita inilah yang memperhatikan mereka sedari tadi. Mereka langsung kabur melewati seluruh bangunan ini sampai berhasil lolos dari kejaran para pasukan Raja Perang.
Ketika pagi tiba, awalnya pendekar mabuk tidak ingin melanjutkan perjalanan ini bersama mereka. Ya, salah satu alasannya karena anggurnya sudah mau habis. Ditambah lagi, perjalanan ini akan sangat beresiko karena Jason sama sekali tidak bisa kungfu. Karena kalau dia mati di tempat ini, dia juga akan mati di dunia asalnya. Tapi Jason tidak menyerah. Dia berharap kalau pendekar mabuk mau ikut dalam perjalanan ini dan juga mengajarinya kungfu. Meskipun pelajaran pertamanya hanyalah membuka jalan bagi mereka, yaitu pendekar mabuk dan juga wanita yang kini mereka panggil Gagak Emas. Sementara itu di tempat lain, kepala pasukan yang sebelumnya melihat tongkat keras sakti melaporkan hal itu ke Raja Perang. Namun bukannya mendapatkan apresiasi dan juga bonus, berita yang disampaikan ini malah membuatnya kehilangan nyawanya. Kemudian Raja Perang memerintahkan pasukan lainnya untuk memanggil seorang penyihir yang dipercaya lahir dari rahim serigala. Jason terbangun dari mimpinya, mimpi yang sama seperti sebelumnya. Ketika dia terbangun, dia tidak lagi melihat pendekar mabuk Lu Yeng dan juga pemain musik yang dipanggil Gagak Emas itu. Tapi dari kejauhan dia malah melihat sosok penunggang kuda putih berpakaian serba putih. Lalu, ketika mereka berpandangan, pengendara kuda itu langsung mengejar Jason ketika melihat tongkat yang dia pegang. Di saat pendekar mabuk dan si Gagak tiba, Jason telah kehilangan tongkat keras sakti. Sehingga mereka pun melacak sosok penunggang kuda putih itu sampai di sebuah kuil. Pendekar mabuklah yang memutuskan masuk ke dalam mengkonfrontasi si penunggang kuda putih ini, yang ternyata seorang biksu. Awalnya, pendekar buta meminta tongkat itu dengan baik-baik. Tapi tampaknya perebutan tongkat sakti ini harus menggunakan kekerasan fisik dan juga adu jurus kungfu. Terlihat kalau mereka berdua ini sama kuatnya dan sama berpengalamannya. Biksu putih tidak membiarkan pendekar mabuk mengambil tongkat sakti ini begitu saja. Dengan jurus mabuknya, pendekar mabuk menyerang biksu putih dan berhasil mendaratkan beberapa pukulan keras ke dadanya. Akan tetapi, dengan jurus belalang sembahnya, biksu putih membalas serangan pendekar mabuk. Sehingga pendekar mabuk memakai jurus harimau untuk kembali bertarung melawan biksu putih. Tapi tampaknya jurus belalang sembah berhasil mengalahkan bengisnya jurus harimau. Pertarungan masih berlangsung sengit, perebutan tongkat sakti antara dua petarung ini bisa dikatakan seimbang. Sampai pada akhirnya, tongkat itu kembali ke tangan Jason. Ternyata di antara mereka ini terjadi salah paham. Biksu putih ini bukan suruhan Raja Perang, melainkan punya misi yang sama, yaitu mencari tongkat ini dan orang yang ditakdirkan mengembalikan tongkat ini, yaitu Jason. Ya, pada akhirnya pendekar mabuk dan juga biksu putih pun berbaikan. Sementara itu di tempat lain, sosok penyihir yang diperintahkan Raja Perang menginterogasi pemilik tempat minum sebelumnya, bertanya ke arah mana perginya Jason dan pendekar mabuk. Melihat situasi ini, ibu pemilik toko memberikan sebuah benda yang digunakan oleh Gagak Emas. Si penyihir tahu kalau benda ini milik si Gagak Emas. Kembali ke Jason, kini dia dilatih oleh dua orang jago kungfu sekaligus. Ya, meskipun kedua guru ini punya cara latihan yang berbeda. Sehingga lagi-lagi terjadilah perdebatan antara mereka berdua dalam melatih Jason. The butcher who cuts me every day with. Pada akhirnya mereka kini berbagi hari dalam melatih Jason. Sampai di mana mereka tiba di sebuah desa yang kini sudah terbakar habis oleh api. Bahkan dengan kejinya beberapa penduduk sengaja digantung untuk memperlihatkan bagaimana kejamnya si Raja Perang. Apa yang terjadi ini membuat Gagak Emas teringat kembali dengan masa kecilnya yang mengerikan. Pada waktu itu, Raja Perang mengirimkan pasukannya ke desa kelahiran Gagak Emas. Membakar desanya karena ayahnya adalah pejabat pemerintah yang menentang kebijakan Raja Perang. Ibunya kemudian menyembunyikan dia di dalam sumur supaya tidak menjadi target penghilangan nyawa Raja Perang. Inilah cerita awal mula dendam kesumat Gagak Emas terhadap Raja Perang. Tusuk rambut inilah yang bisa menghilangkan nyawa Raja Perang yang abadi. Mereka pun melanjutkan perjalanan panjang sampai tiba di hamparan luas padang pasir. Panasnya matahari yang menyengat membuat mereka dehidrasi dan kepanasan. Badai pasir mengharuskan mereka berlindung di dalam gua dan keesokan harinya mereka kembali lagi melanjutkan perjalanan. Mereka sudah sangat kehausan, mereka harus segera menemukan sumber mata air. Pendekar mabuk adalah seorang Taois. Dipercaya kalau Taoisme bisa mendatangkan hujan. Sehingga dengan sisa air kehidupan yang ada, pendekar mabuk berusaha menuliskan doa yang mendatangkan hujan.
Tidak menunggu lama, air pun mulai menetes dari atas. Tapi ternyata itu bukan air hujan, melainkan air hangat yang datangnya malah dari biksu putih. Dari atas dia melihat kalau mereka sudah sangat dekat ke Gunung 5 Elemen. Untuk beberapa saat terjadilah kedekatan antara Jason dengan Gagak Emas. Ya hanya percakapan singkat lah mengenai kisah hidup Jason sampai momen kedekatan itu pun terganggu ketika penyihir datang mengkonfrontasi mereka. Dia langsung berniat mengambil paksa tongkat itu dengan pecutnya. Namun biksu putih tidak membiarkan hal itu terjadi. Sehingga dia memerintahkan pasukan raja perang yang ikut bersamanya menyerang mereka. Jason yang sudah dilatih oleh 2 guru hebatnya kini mulai berani menyerang para pasukan. Tapi mereka kalah jumlah. Sehingga untuk saat ini mereka memilih kabur. Namun penyihir tidak membiarkan mereka kabur begitu saja. Dia mengarahkan panahnya ke udara, mentargetkan siapa saja yang akan terkena anak panah beracunnya. Anak panah itu melesat mengenai punggung pendekar mabuk. Mereka bimbang apakah harus meninggalkan pendekar mabuk di sini. Sampai di mana mereka terselamatkan oleh Shaolin yang kebetulan lewat. Kemudian membawa mereka ke kuil Shaolin terdekat. Biksu mengatakan kalau luka yang diderita pendekar mabuk terlalu dalam. Biksu khawatir kalau pendekar mabuk tidak akan bertahan lama. Satu-satunya cara adalah dengan meminum air keabadian yang sering diminum oleh para dewa. Biksu menjelaskan ke Jason kalau air keabadian ini bisa dia temukan di istana Raja Perang. Tidak ada jalan lain, hanya itu satu-satunya cara. Jason pun berniat ingin segera pergi ke istana Raja Perang untuk menyelamatkan pendekar mabuk. Akan tetapi biksu putih tidak setuju dengan langkah yang akan diambil oleh Jason. Karena dia hanya akan mengantarkan nyawa. Mereka butuh persiapan yang lebih matang dalam menghadapi pasukan Raja Perang dan juga si Raja Perang itu sendiri. Akan tetapi, Jason tidak mendengarkan apa yang dikatakan biksu putih. Keesokan harinya dia nekat pergi sendirian menuju istana Raja Perang di atas Gunung 5 Elemen. Kedatangannya ini langsung disambut oleh penyihir yang langsung membawa Jason menemui Raja Perang. Tujuan Jason adalah untuk melakukan pertukaran. Dia akan memberikan tongkat ini sebagai gantinya. Dia butuh ramuan abadi untuk menyelamatkan pendekar mabuk Lu Yang. Namun, Raja Perang punya syaratnya sendiri, yaitu bertarung sampai mati. Dan sebagai hadiahnya, Raja Perang akan memberikan ramuan ini kepada siapapun pemenangnya. Jason harus menghadapi penyihir demi mendapatkan ramuan abadi. Pertarungan yang menurut penyihir akan sangat mudah baginya. Penyihir sangat menguasai pertarungan ini. Meskipun awalnya Jason berusaha untuk membalas serangan penyihir, pada akhirnya Jason takluk di tangan penyihir. Di saat Raja Perang ingin mengeksekusi Jason, biksu putih dan Gagak Emas menyelamatkannya dari momen mengerikan itu. Kini pertarungan berubah menjadi perebutan ramuan keabadian. Sementara itu, Raja Perang yang kini memegang tongkat kerasakti berniat ingin membumi hanguskan tongkat ini untuk selamanya. Air keabadian yang mengelilingi patung kerasakti dia ubah menjadi lahar panas. Di saat dia melemparkan tongkat itu, biksu putih tidak membiarkan hal itu terjadi. Sehingga kini pertarungan sengit antara Raja Perang dan biksu putih pun terjadi. Masing-masing dari mereka punya lawannya sendiri. Gagak Emas bertarung sengit melawan penyihir. Jason bertarung melawan para pasukan Raja Perang. Mengira kalau dia kalah jumlah, bala bantuan dari kuil Shaolin pun tiba di istana Raja Perang, ikut bertarung dengan para pasukan Raja Perang. Sehingga kini penyihir bertarung 2 lawan 1, dia melawan Jason dan juga Gagak Emas, demi merebut ramuan ajaib. Ramuan itu terlempar ke udara melintasi pertarungan para Shaolin sampai pada akhirnya mendarat di tangan sosok yang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Lu Yang, si pendekar mabuk meneguk ramuan ajaib itu yang langsung bereaksi ke tubuhnya. Akan tetapi di tempat lain, biksu putih mendapatkan luka serius dari senjata Guandao milik Raja Perang. Sampai ketika posisinya terpojok, biksu putih melemparkan tongkat itu ke Jason supaya segera memukul patung kerasakti, meskipun nyawanya menjadi taruhannya. Aura dan kekuatan yang sangat besar sesaat langsung memenuhi istana ini. Raja Kera bangkit dari tidur panjangnya. Misi Jason dan juga biksu putih berhasil. Lalu di momen inilah kita mengetahui, ternyata biksu putih adalah salah satu kloningan dari bulu kerasakti. Sebelum melihat pertarungan antara kerasakti dan Raja Perang, kita kembali dulu ke pertarungan Dewa Mabuk dengan penyihir.
Dengan jurus harimaunya, dia melemparkan penyihir ke tebing jurang. Tapi rambut panjang penyihir meraih leher pendekar mabuk. Dengan belatinya, pendekar mabuk memotong rambut panjang itu membuat penyihir kehilangan nyawanya untuk selamanya. Di tempat lain, Raja Perang diserang habis-habisan oleh Kera Sakti dengan pukulan-pukulan keras dari tongkat saktinya. Di tengah pertarungan mereka, Gagak Emas pun muncul melemparkan tusuk rambutnya untuk menghilangkan nyawa Raja Perang. Akan tetapi, dengan ilmunya, Raja Perang mengembalikan tusuk rambut itu yang malah mengenai Gagak Emas. Kini Jason lah yang harus menyerang Raja Perang dengan tusuk rambut ini. Lalu, ketika ada kesempatan saat Kera Sakti berhasil mendaratkan pukulannya, Jason muncul menusuk Raja Perang dengan tusuk rambut itu. Tusuk rambut itu langsung menyerap energi keabadian di dalam tubuh Raja Perang. Namun sayangnya, dari pertempuran ini, nyawa Gagak Emas tidak terselamatkan. Di saat yang bersamaan, gelapnya langit menjadi terang ketika Kaisar Langit muncul dari pertapaan panjangnya. Jason membawa tubuh Gagak Emas ke hadapan Kaisar Langit, berharap kalau Kaisar Langit bisa menghidupkan kembali Gagak Emas. Tapi takdirnya sudah tertulis di tangannya. Gagak Emas memang harus kehilangan nyawanya dalam pertempuran ini. Singkat cerita, mereka pun dibawa ke atas Gunung 5 Elemen. Jason ingin kembali ke tempat tinggal aslinya, yaitu kota New York. Jason pun mengucapkan salam perpisahan kepada pendekar mabuk Lu Yang, berterima kasih karena sudah menjaganya bahkan mengajarinya kungfu. Begitu juga dengan Kera Sakti yang berterima kasih kepada Jason karena sudah berhasil membebaskan dirinya. Dengan tiupan nafasnya, Kaisar Langit pun menerbangkan Jason melewati gerbang dimensi kembali ke kota New York. Namun seluruh perjalanan panjang di negeri mimpi tadi hanya terjadi sekejap mata saja di tempat ini. Jason terbangun masih di tempat yang sama di mana para perudung masih mengejar dia. Lupo, pemuda yang sebelumnya menembak kakek tua bernama Hope, kini berniat ingin menghilangkan nyawa Jason, menghilangkan saksi mata penembakan itu. Tapi Jason yang sekarang bukanlah Jason yang seorang pengecut seperti dahulu. Dengan tendangan yang sangat kuat, dia berhasil melumpuhkan Jason. Singkat cerita, kakek tua Hope pun dibawa ke rumah sakit. Petugas medis berkata kalau dia akan berhasil selamat karena jantungnya hanya terluka sedikit. Masih dalam nafas yang tersengal-sengal, kakek tua Hope berkata kalau dia ini abadi. Dari sini kita tahu kalau kakek tua Hope adalah reinkarnasi dari pendekar mabuk, atau bisa jadi dia adalah pendekar mabuk itu sendiri. Kemudian di tengah keramaian yang melihat Tuan Hope dibawa ke rumah sakit, ada sosok yang tidak asing bagi Jason. Seorang wanita yang sangat mirip dengan Gagak Emas. Wanita ini pemilik toko merchandise tepat di seberang toko gadai kakek Hope. Masa lalu mereka di dunia mimpi membuat mereka seperti saling mengenal satu sama lain. Dan mungkin saja di realitas yang sekarang ini mereka bisa berjodoh. Nah, itu dia tadi satu film yang menyatukan dua legendaris dalam dunia perfilman Hong Kong. Seperti biasa, ini hanyalah alur cerita film. Ada baiknya kalian tetap menonton film ini secara full demi mengembalikan nostalgia kalian ketika menonton film ini dulu. Terima kasih yang sudah menonton, sampai ketemu di film menarik lainnya.